masih ada sisa waktu beberapa menit ke depan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita respon pertanyaan pertama dari Ibu Merahsan. Kemana tadi Pak Ibu Merahsan? Oh, alhamdulillah. Beliau bertanya bahwa sekolah tidak layak pakai atau gedung dindingnya tempat roboh dan menimpa sama seorang peserta didik. Gitu. Kemudian beliau berharap ini bagaimana jalan keluar yang baik sehingga pembangunan kapasitas dinding atau gedung itu tetap representatif layak pakai. Kan gitu ya. Dan barangkali itu menjadi pertimbangan kita. Dulu juga jauh dari tempat lembaga pendidikan, dan dulu hari ini umumnya tempat tinggalnya di kota, terutama di kota Melabu, sehingga dipastikan lembaga pendidikan itu tidak ada staf ngajarnya. Itu baik. Kira-kira ada yang berikan tanggapan ini? Pertanyaan dari Ibu Merahsandi. Ada ketentuan yang sangat memberikan kewenangan kepada kita, lahirlah komite sekolah. Jadi komite sekolah salah satu diberikan peran dan fungsi. Yang pertama adalah sebagai pemimpin, kemudian sebagai pengawas atau disebut alat kontrol. Jadi jika ada ketimpangan yang Bapak lihat barangkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, Bapak boleh mengadu kepada komite sekolah. Komite sekolah nanti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pimpinan sekolah, lalu dengan masyarakat sekolah secara umum. Mungkin akan dibahasakan yang lebih bijak kepada kepala dinas pendidikan, lalu dalam hal ini nanti diteruskan kepada pengawas untuk dicek kebenarannya. Tentu pihak lain nanti akan dilibatkan. Pemerintah daerah kita dalam ini adalah TU, pihak yang melakukan pembangunan di lembaga pendidikan. Tentu data ini harus diproses lebih lanjut untuk dipastikan bahwa ini benar. Jadi bukan sebuah informasi yang parsial. Kemudian juga ada kewenangan yang diberikan kepada masyarakat itu apa yang jadi masalah, lalu nanti kita akan berdayakan komite sekolah tentu dengan cara-cara yang adil. Jadi artinya itu tetap kita respon dengan baik dan untuk tidak menimbulkan masalah. Memang inilah yang menjadi sangat prihatin kita. Sebenarnya pemerintah telah membuat standar. Seharusnya yang melakukan pembangunan itu tentu bertanggung jawab. Kalau memang digugat aspalnya aspal beton kayak cara kulture, misalnya boleh betul-betul. Tapi ada orang lain yang musibah. Kami termasuk kecil kepala desa. Tapi caranya tetap ditempuh cara yang baik melalui forum musyawarah. Ada seingat saya LSM kita ini mengadvokasi pembangunan gedung yang tidak layak pakai. Kalau saya tidak salah di Salatiga. Ternyata direspon oleh pemerintah sampai hari ini diganti, dirobohkan yang telah ada dan diganti baru. Alhamdulillah direspon. Karena sekolah sekarang tidak hanya milik masyarakat yang ada sekolah itu, tapi milik segenap lapisan masyarakat. Mengapa? Karena anak masyarakat yang dididik. Tentu tidak boleh ada aniaya di antara saudara kita. Karena itu ada generasi kita semua. Generasi Aceh, dan dia adalah putra terbaik Indonesia ke depan. Kebetulan masih di Nangro Aceh. Jadi oleh karenanya kita harus berakhlak kepada saudara kita. Jelas ya? Oke. Kemudian berikutnya adalah Tengku Hermansyah, ini SJUD. Dulu tidak cukup. Ada yang ada labor, ada yang tidak ada labor. Begitulah keadaan yang ada. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan? Menurut Bapak bisa nggak?